Dongeng dari Jerman, Brother and Sister. Di sebuah desa di negara Jerman, pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak laki-laki dan perempuan yang malang. Anak perempuan dan laki-laki itu tinggal bersama seorang ibu tiri yang jahat. Ibu tiri mereka adalah seorang penyihir. Rasakan hidup dengan nasib malangmu. Karena merasa hidupnya sangat tersiksa, kedua anak itu memutuskan untuk pergi jauh dari rumah. Daripada di sini kita tersiksa, bagaimana kalau kita pergi dan meninggalkan ibu tiri? Tapi kita mau kemana? Kita pergi saja dulu. Pasti ada jalan. Baiklah kakak. Kedua anak itu berjalan ke sana kemari, menuju satu desa ke desa lainnya, menyeberangi sungai, hingga akhirnya mereka berdua bermalam di hutan. Malam ini kita akan bermalam di hutan ya. Baik kakak. Aduh, aku sangat haus. Tapi air sungai ini kering. Kemana perginya air sungai itu kakak? Entahlah. Sejauh manapun mereka pergi, ibu tiri yang seorang penyihir mengetahui. Ia menyihir semua sumber air di hutan, sehingga kedua anak itu kelaparan. Hingga mereka menemukan sebuah mata air yang kecil. Namun saat anak lelaki itu hendak meminumnya, desahan air itu mengeluarkan suara. Siapapun yang minum dari saya akan menjadi harimau. Anak perempuan mendengarnya. Segera ia meminta kakaknya untuk tidak minum dari sumber air itu. Ia tidak ingin kakaknya menjadi harimau dan memakannya. Kakak, jangan minum air itu. Tapi aku sangat haus. Kemudian, kedua anak itu berjalan menyusuri hutan, hingga mereka menemukan sumber air lainnya. Sumber air itu sangat sedikit, namun kedua anak itu sangat kehausan. Akhirnya mereka mendekat dan hendak meminumnya. Namun, tiba-tiba kembali terdengar suara dari air. Siapapun yang minum dari sumber air ini akan menjadi serigala. Mendengar itu lagi, sang adik perempuan memaksa kakak laki-lakinya untuk tidak minum dari sumber air itu. Jangan kak, aku tak mau kau menjadi serigala. Aku hanya ingin minum air ini, Dik. Tapi, air itu yang mengatakannya sendiri. Siapapun yang minum sumber airnya, maka akan menjadi serigala. Baiklah, kita akan mencari sumber air yang lain. Mereka pun sampai di mata air lainnya. Saat hendak mengambil air itu, tiba-tiba terdengar suara lagi. Siapapun yang minum dari saya akan menjadi rusa. Sang anak perempuan ingin melarang kakaknya. Namun sudah terlambat. Kakak laki-lakinya sudah banyak meneguk air dari sumber itu. Kakak, jangan kau minum air itu. Segar sekali. Ia mengatakan kau akan jadi rusa. Perlahan, anak laki-laki itu berubah menjadi rusa. Kakak! Gadis itu putus asa. Mau tidak mau rusa itu adalah kakaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di hutan selamanya. Meskipun ia telah menjadi rusa, namun ia tetap kakakku. Aku harus merawatnya. Akhirnya, mereka tinggal di sebuah rumah kecil di tengah hutan. Gadis itu mengikat rusa dengan rantai emas di lehernya. Jangan kemana-mana ya kak. Kau harus tetap bersamaku. Aku tidak mau sendirian. Beberapa tahun berlalu. Mereka hidup berbahagia. Hingga suatu hari, di mana ada pesta berburu raja, raja bertemu dengan gadis yang cantik yang tinggal di tengah hutan dengan seekor rusa. Karena tertarik dengan gadis itu, sang raja pun ingin menikahinya. Kau cantik sekali. Maukah kau menikah denganku? Aku mau tuan, tapi bolehkah aku membawa rusaku ini? Ada apa dengan rusa ini? Mengapa kau sangat menyayanginya? Aku bisa memberimu lebih banyak rusa di istana? Aku hanya mau rusa ini, Tuan. Karena ia adalah kakakku yang meminum sumber air yang salah, lalu berubah menjadi rusa. Sesampainya di istana, gadis itu menikah dengan sang raja.
Kini, gadis itu telah menjadi ratu istana. Beberapa waktu kemudian, mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang sangat lucu. Di tengah kebahagiaan sang ratu, ibu tiri mereka si penyihir mengetahui keberadaannya. Ia ingin membunuh ratu. Hah? Anak itu masih hidup? Aku harus membunuhnya. Pada suatu malam, si penyihir jahat itu memantrai roh ratu dan menggantikannya dengan anak perempuannya yang cacat. Ia diubah sangat mirip dengan sang ratu. Roh ratu itu diam-diam mengunjungi tempat tidur bayi laki-lakinya selama 3 hari berturut-turut. Raja sempat bertemu dengannya, dan sang raja menyadari bahwa ini adalah rencana jahat ibu tiri sang ratu. Roh itu dikembalikan kepada keluarga tirinya dan dihukum atas kejahatan mereka. Anak perempuannya dibuang ke hutan, sedangkan ibu tirinya dibakar di tiang pancang. Rencanaku gagal. Malah aku yang dihukum. Setelah penyihir jahat itu meninggal dunia, Rusa pun kembali menjadi seorang anak laki-laki. Dan mereka bersatu kembali hidup bahagia di istana.